Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khorin Sosirega. Saya Suci Rizky Adamanik. Saya Humaira Sari. Kami adalah pemateri dalam video ini. Ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Pada materi ini, kami akan menjelaskan tentang rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Jadi, apa sih ukuran gejala pusat dan ukuran letak itu? Gejala pusat dalam statistika mengacu pada ukuran tipikal atau rata-rata, seperti mean, median, dan modus. Sementara itu, ukuran letak menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari pusat, misalnya rentang, kuartil, dan simpang baku. Gejala pusat memberi kita gambaran tentang titik-titik fokus dalam kumpulan data, sementara ukuran letak memberikan informasi tentang sebarannya. Kemudian kami akan menjelaskan tentang rata-rata hitung. Jadi, rata-rata hitung adalah nilai tunggal yang menyatakan sekelompok angka atau data. Istilah rata-rata ini mengacu pada titik tengah atau titik pusat dari sekumpulan data. Dengan rumus, X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn per N. Dengan N yaitu jumlah data. Kemudian rata-rata ukur. Rata-rata ukur dalam statistika mengacu pada nilai tengah dari sekelompok data. Ini dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam data tersebut dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai dengan rumus U sama dengan akar N X1 dikali X2 dikali X3 hingga Xn. Untuk bilangan-bilangan bernilai besar, lebih baik digunakan logaritma dengan rumus seperti berikut. Yakni logaritma rata-rata U sama dengan jumlah logaritma tiap data dibagi oleh banyak data. Dengan contoh diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 8. Maka log 2 sama dengan 0,3010, log 4 0,6021, log 8 sama dengan 0,9031. Log U sama dengan log 2 ditambah log 4 ditambah log 8 per 3. Log U sama dengan 0,3010 ditambah 0,6021 ditambah 0,9031 itu dibagi 3 sama dengan 0,6021. Sehingga setelah dicari kembali dari daftar logaritma, rata-rata ukur U sama dengan 4. Selanjutnya rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Dengan rumus, H sama dengan N per sigma dalam kurung 1 dibagi XI. Modus. Dalam statistika, modus merujuk pada nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Ini adalah salah satu ukuran pemusatan data bersama dengan mean, rata-rata, dan median. Modus digunakan untuk menggambarkan nilai yang paling umum atau dominan dalam kumpulan data. Dengan rumus, MO sama dengan B ditambah P dikali B1 per B1 ditambah B2. Dengan B adalah batas bawah kelas modal, ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P adalah panjang kelas modal, B1 adalah frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modal. B2 adalah frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modal. Seperti contoh pada tabel berikut, kelas modalnya yaitu kelas kelima, B-nya yaitu 70,5, B1-nya 25 kurang 15 yaitu 10, B2 25 kurang 20 sama dengan 5, dan P-nya yaitu 10. Sesuai dengan rumus, maka MO sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 10 per 10 ditambah 5. Maka jumlah modusnya 77,17. Median. Median adalah salah satu ukuran pusat dalam statistika yang digunakan untuk mengukur posisi tengah atau nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Jika kita memiliki data yang berjumlah ganjil, maka median adalah nilai di tengah setelah data diurutkan. Sedangkan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah setelah data diurutkan.
Jika banyak data ganjil, maka median atau ME setelah data disusun menurut nilainya merupakan data paling tengah. Contohnya, sampel dengan data 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10. Setelah disusun menurut nilainya menjadi 4, 5, 7, 8, 10, 10, 12. Data paling tengah bernilai 8, jadi ME sama dengan 8. Untuk sampel berukuran genap, setelah data disusun menurut urutan nilainya, mediannya sama dengan rata-rata hitung dua data tengah. Contoh, diberikan sampel dengan data 12, 7, 8, 14, 16, 19, 10, 8. Setelah disusun menurut nilainya menjadi 7, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Data tengahnya ialah 10 dan 12, sehingga median atau ME sama dengan setengah dikali 10 ditambah 12 sama dengan 11. Selanjutnya kuartil, desil, dan persentil. Kuartil dalam statistika adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil pertama, Q1, adalah nilai yang membagi 25% data terkecil dari yang terbesar. Kuartil kedua, Q2, adalah median dari data tersebut. Dan kuartil ketiga, Q3, adalah nilai yang membagi 75% data terkecil dari yang terbesar. Ini adalah alat yang berguna untuk memahami sebaran data secara lebih rinci. Untuk menentukan nilai kuartil, caranya adalah yang pertama, susun data menurut urutan nilainya. Yang kedua, tentukan letak kuartil. Yang ketiga, tentukan nilai kuartil. Letak kuartil ke I diberi lambang KI1. Ditentukan oleh rumus, letak KI sama dengan data ke 1 dikali N tambah 1/4 dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. Dalam statistik deskriptif, desil digunakan untuk mengkategorikan kumpulan data besar dari nilai tertinggi hingga terendah atau sebaliknya. Seperti kuartil dan persentil, desil adalah bentuk kuartil yang membagi sekumpulan observasi menjadi sampel yang lebih mudah dianalisis dan diukur. Desil-desil ini dapat ditentukan dengan jalan. Yang pertama, susun data menurut urutan nilainya, kemudian tentukan letak desil, kemudian tentukan nilai desil. Letak desil ke I diberi lambang DI. Letak DI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 dibagi 10 dengan I sama dengan 1, 2, sampai 9. Persentil adalah salah satu konsep dalam statistika yang digunakan untuk mengukur posisi suatu nilai dalam kumpulan data. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar, dengan setiap persentil mewakili persentase tertentu dari total data. Karena cara perhitungannya sama seperti perhitungan desil, maka di sini hanya diberikan rumus-rumusnya saja. Letak persentil PI sama dengan 1, 2, hingga 99. Untuk sekumpulan data ditentukan oleh rumus PI sama dengan B ditambah P, IN per 100 dikurang F dibagi F dengan I sama dengan 1, 2, hingga 99. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.